Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel ini, channel kita, kelas tak bersekat. Cukup lama kita nggak ketemu, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu hal mengenai titik-titik jalan rusak di Kalimalang, jalan yang biasa saya lewatin ketika pulang beraktivitas ke daerah Cikarang. Namun sebelumnya saya ingetin teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum share, silakan untuk klik tombol-tombol itu saat ini. Oke, teman-teman, saat ini saya sedang berada di daerah Kalimalang dalam perjalanan untuk beraktivitas di daerah Cikarang. Gambar-gambar ini saya ambil mulai dari perempatan lampu pengatur lalu lintas di tol Bekasi Timur hingga di daerah Pasir Sari. Oke, teman-teman yang biasa lewat situ pasti udah paham bagaimana kondisi, bagaimana keadaan jalanan di sana. Ada begitu banyak kerusakan baru maupun kerusakan lama. Kalaupun saya sebut kerusakan baru, itu bukan berarti baru 2 hari, ya sekitar 6 bulan lah, seperti itu masih bisa kita sebut baru. Karena apa? Karena ada banyak juga kerusakan jalan yang sudah ada sejak ketika pertama kali saya mulai sering lewat Kalimalang ini, sejak pada bulan Juli 2019, dan sampai sekarang masih banyak titik yang belum diperbaiki, sama seperti yang kita lihat sekarang ini. Untungnya saat ini jalan yang sedang kita lihat ini sudah diperbaiki, dan hasilnya ada di tayangan berikut. Nah, ini perbaikannya memang belum begitu bagus karena masih bergelombang dan juga saya lihat masih kasar, tapi lumayan lah untuk beberapa waktu ke depan untuk bisa kita lewati dengan lebih lancar, nggak seperti yang gambar sebelumnya. Oke, ini juga bagian dari kerusakan, dan kalau kita pahami di Kalimalang itu jalanannya sangat padat. Nah, seperti kita lihat sekarang ini itu sangat padat. Tiap pagi seperti itu, entah karena tonase kendaraan yang melebihi ketentuan atau memang mutu jalanannya yang kurang baik, akhirnya banyak kerusakan seperti itu. Kerusakan bisa karena faktor alam atau karena kelalaian dan sebagainya. Ada banyak penyebab, dan ini ada beberapa gambar yang menunjukkan kemungkinan itu. Oke lah, kalau misalnya kerusakan karena faktor alam, karena hujan misalnya, yang namanya aspal ini kan hakikatnya minyak. Kalau terendam air dalam waktu yang lama, ya minyaknya akan terangkat, jalanan pun akan jadi rusak. Seperti itu. Yang kita bahas adalah jalanan dari arah tol Bekasi Timur ke arah Cikarang pada jalur kiri. Oke. Kemudian juga kita lihat ada kerusakan yang buat saya sih aneh ya, karena bentuknya yang persegi seperti itu. Bentuknya persegi. Jadi kurang tahu nih apakah ini karena pekerjaan dari pemborongnya yang tidak sempurna, atau yang menerima pekerjaan yang tampaknya tidak melakukan opnam dengan benar. Kurang tahu. Oke, teman-teman silakan diskusikan ini di kolom komentar. Kita bahas ini satu persatu. Oke, ini juga bagian dari kerusakan. Jalannya udah pecah. Nah, ini juga sama, pecah seperti ini. Dan kebayang kalau misalnya ini di malam hari misalnya, hujan misalnya, apalagi kalau yang berkendara ini mungkin wanita misalnya, bahaya lagi kalau misalnya mereka berboncengan tanpa tahu lubang atau kerusakan jalan, jebret, karena tergenang oleh air, maka kerusakan tidak kelihatan, udah pasti akan cukup fatal akibatnya. Oke, ini juga bagian dari kerusakan itu sangat banyak, sepanjang jalan sangat banyak. Oke, dan juga ada jalan-jalan yang menurut saya belum selesai dibangun atau belum selesai dibuat. Entah karena apa, saya kurang tahu. Ada cukup banyak titik yang seperti itu.
jalanan yang belum selesai, dan pada akhirnya itu sangat mengganggu arus lalu lintas yang tiap pagi dan sore itu macetnya luar biasa, dan itu harus kita hadapi tiap hari. Entah apakah tidak pernah ada pemangku hajat yang lewat situ atau gimana, saya kurang tahu, tapi cukup lama ini rusak dan belum ada perbaikan. Baru tadi itu yang satu yang ada perbaikan. Oke, ini masih juga bagian dari kerusakan-kerusakan itu. Ada sangat banyak yang seperti ini dan cukup sulit untuk menghindari itu ketika jalanan ramai, karena masing-masing berebut untuk melewati jalan yang lebih baik, menghindari lubang-lubang seperti itu. Oke, ini juga sama, sangat parah. Bahkan kalau saya katakan di tempat kerja saya itu hampir semua sepeda motor yang matic, yang soknya cuma satu sebelah kiri itu, kebanyakan di belakang itu soknya bocor. Entah apakah karena mereka lewat situ atau lewat jalur lain. Kalaupun lewat jalur lain ya berarti nggak hanya sini yang rusak. Dan memang jalan rusak seperti ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kerusakan pada kendaraan. Benar, ini saya pun juga mengalami. Kalau pas bawa mobil misalnya saya lewat tol ya nggak masalah, nggak lewat sini. Tapi kalau pas ini ya aduh ampun, bener-bener menguras tenaga, menguras emosi juga, bener-bener. Ini juga ini kerusakan yang bukan kerusakan, saya rasa ini kotak-kotak seperti ini, kurang tahu ini bekas apa, dan apakah setelah terima pekerjaan dilakukan dengan baik atau enggak saya nggak tahu. Oke, apakah nggak diobrak atau gimana saya nggak ngerti, bener-bener saya nggak ngerti. Nih ini juga, nih bentuknya seperti ini, bentuknya simetris atau geometris. Oke, akhirnya orang segan lewat situ. Ada dua jalur, kadang-kadang jalur yang ke arah Jakarta digunakan dua arah, sama seperti ini. Akhirnya ya gitu, kotor, tergenang air. Nih ada banyak sekali. Ada juga yang lucu, ada seperti bekas-bekas tiang, entah tiang listrik, entah tiang alat komunikasi, saya kurang tahu. Ada sangat banyak di situ sepanjang jalan itu, benar-benar banyak. Dan itu tidak dipotong dengan sempurna, tidak diratakan dengan sempurna, dan akhirnya itu menonjol di jalan. Ini contohnya seperti ini. Ada sangat banyak. Bagi teman-teman yang sering lewat Kalimalang, lewat jalur ini pasti tahu. Ada sangat banyak seperti ini, dan itu sangat berbahaya. Oke, sangat berbahaya. Ini juga bagian jalan yang saya sebut tadi, sepertinya belum selesai dibangun. Akhirnya ya kesannya seperti itu. Nah, entah kenapa separuh jalan sendiri itu belum ada penyelesaian. Ini jalan yang saya sebut tadi, jalan yang belum selesai. Akhirnya nggak bisa dilewatin, pilih lewat kanan yang macet. Ini belum selesai. Ada banyak sekali lagi. Tuh, sebelah kanan jadi macet. Padahal di sebelah kiri ini kalau misalnya selesai dibangun pasti akan lebih lancar. Tapi entah kenapa selama bertahun-tahun seperti ini. Dan pada akhirnya bukan hanya menimbulkan kemacetan di sebelah kanan di jalur yang sebelah lagi, akhirnya jalanan yang belum selesai hanya jadi tempat parkir, menjadi tempat parkir untuk kendaraan nggak tahu kendaraan siapa ya, saya nggak mau nyebut siapapun. Jadi tempat parkir. Ini uang rakyat loh yang dipegang untuk bangun jalan ini. Lihat, bukan hanya rusak, tapi juga banyak sampah. Jadi kesannya jalur ini jalur yang kotor, jalur yang gak nyaman untuk dilewatin. Lihat, sampah. Akhirnya kita mengenalnya daerah ini ya daerah yang kotor, jalur yang kotor, bahkan jorok. Lihat, ini bagian dari kesadaran masyarakat yang masih kurang. Seperti ini, sudah rusak, dibuat sebagai tempat sampah. Akhirnya seperti ini, benar-benar gak nyaman. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang untuk bisa memberikan informasi
bagi teman-teman kita yang lain. Ini bagian dari yang jorok tadi itu. Mana ada yang mau lewat seperti itu, lewat jalan seperti itu? Gak ada. Malas lewat situ. Kotor, jorok, menyembunyikan lubang yang akan mencelakakan kita. Lihat. Nah, ini juga sangat kotor. Oke. Sanksinya ada nggak sih untuk penyedia jalan yang tidak mematuhi aturan untuk menyelenggarakan jalan dengan baik? Ini ada aturannya. Sanksinya juga ada. Tapi sampai sekarang nggak ada cukup perbaikan. Oke, kali ini sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita segera bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Ingat, jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang untuk bisa memberikan informasi bagi banyak orang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.